Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk menu olahan daging sapi yang pertama, asam-asam daging sapi. Untuk bahan-bahannya, di sini saya pakai 300 gram daging sapi bagian sengkel. Dagingnya sudah saya potong besar-besar seperti ini dan sudah dicuci bersih. Masukkan daging sapinya ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian pancinya ditutup hingga airnya mendidih kembali. Setelah airnya mendidih, angkat dagingnya, kemudian ganti airnya menggunakan air yang baru. Supaya dagingnya cepat empuk, saya iris seperti ini, atau disesuaikan saja dengan selera ya. Lalu, masukkan dagingnya ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus dagingnya hingga matang dan empuk. Untuk bumbunya hanya diiris saja. Di sini ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 20 cabai rawit, 3 buah tomat, 1 batang serai, 1 ruas laos, dan asam jawa secukupnya. Siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak gorengnya panas, goreng bawang merah dan bawang putihnya. Goreng bawangnya hingga layu dan harum. Setelah bawangnya layu, masukkan serai dan laosnya. Kemudian, masukkan daging yang tadi sudah direbus sampai empuk. Lalu diaduk supaya tercampur merata. Saya tumis dagingnya terlebih dahulu supaya aroma bawang, laos, dan serainya menyatu ke dalam daging.
Masukkan air kaldunya. Ini adalah air rebusan daging yang kedua kalinya. Untuk ukuran airnya, disesuaikan saja dengan selera. Jika suka airnya yang banyak, bisa ditambahkan lagi. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan kaldu bubuk rasa sapi secukupnya. Saya tambahkan juga gula merah secukupnya. Jika tidak suka boleh di skip. Masukkan asam jawanya. Lalu diaduk supaya tercampur merata. Lalu ditutup supaya bumbunya cepat meresap ke dalam daging. Lalu masukkan tomat dan cabenya. Untuk cabenya, saya tidak iris-iris, tapi saya masukkan utuh saja. Jika cabenya mau diiris juga bisa ya. Lalu tutup kembali hingga airnya mendidih dan airnya sedikit menyusut. Setelah seperti ini sudah matang. Jangan lupa dikoreksi rasanya, apakah sudah sesuai selera atau belum. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat dan siap disajikan. Nah, ini dia asam-asam daging sapinya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak, seger, tidak bikin enak. Dagingnya juga sangat empuk dan bumbunya meresap ke dalam daging. Jika mau yang pedis, tinggal hancurkan saja cabenya di piring saji masing-masing. Untuk menu olahan daging sapi yang kedua, lapis daging sapi. Supaya tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya, di sini saya pakai 2 kg daging sapi. Ini dagingnya sudah diiris tipis-tipis dan sudah dicuci bersih. Untuk bumbunya terdiri dari apa saja, saya akan catat di deskripsi. Untuk cabenya, nanti akan saya blender terpisah dari bumbu yang lainnya, karena akan saya masukkan di akhir, di saat dagingnya sudah mau matang, karena ada anak saya yang tidak suka makanan pedis. Siapkan wajan, lalu masukkan daging sapinya. Api kompornya jangan dulu dinyalakan. Masukkan serai dan laos yang sudah digeprek. Masukkan bumbu tanpa cabai yang tadi sudah di blender. Tambahkan asam jawa secukupnya. Merica bubuk secukupnya. Ketumbar bubuk secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya. Garam secukupnya. Gula merah secukupnya. Minyak goreng secukupnya. Dan tambahkan kecap secukupnya.
Setelah bumbunya masuk semua, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Mengaduknya ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus benar-benar tercampur merata supaya bumbunya menyerap ke dalam daging. Jika sudah tercampur merata dan bumbu menyerap ke dalam daging, maka tampilannya seperti ini. Lalu tutup wajannya. Kemudian nyalakan kompornya. Gunakan api besar hingga mendidih. Setelah mendidih, gunakan api sedang. Biarkan hingga mendidih dan dagingnya mengeluarkan air. Setelah dibiarkan beberapa saat, ini dagingnya sudah mendidih dan sudah mengeluarkan air. Ini belum saya tambahkan air sedikit pun, tapi sudah banyak mengeluarkan air. Diaduk lagi supaya matangnya merata. Kemudian ditutup kembali hingga dagingnya matang. Sambil menunggu dagingnya matang, tumis cabenya hingga benar-benar matang dan harum. Maaf ya, ini wajannya hitam karena sudah dimakan usia, tapi ini wajannya sudah benar-benar bersih. Ini dagingnya sudah masak, empuk dan lembut, dan sudah saya pisahkan sebagian supaya tidak pedis. Lalu masukkan cabai yang sudah ditumis tadi. Diaduk dan dimasak kembali hingga cabainya tercampur merata dan menyatu dengan bumbu yang lainnya. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Ini saya rasa masih kurang kecap, jadi saya tambahkan lagi kecapnya. Diaduk lagi hingga tercampur merata. Jika suka masakan manis atau daging yang manis, boleh lebih banyak ditambahkan kecapnya. Ini dagingnya sudah masak dan sudah siap dihidangkan. Nah, ini dia, lapis dagingnya sudah jadi, rasanya sangat enak, bumbunya meresap sampai ke dalam daging, dan dagingnya juga sangat empuk. Untuk menu olahan daging sapi yang ketiga, saya akan membuat bakso daging sapi yang pastinya rasanya sangat enak dan kenyal. Untuk tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya menggunakan daging sapi 3 kg yang sudah dipotong-potong dan akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Lalu ada tepung kanji 2 kg. Untuk bumbu-bumbunya saya akan catat di deskripsi. Semua bahan bakso ini akan digiling di penggilingan bakso agar hasilnya bagus maksimal. Setelah tadi digiling, jadilah adonan bakso seperti ini. Kemudian tinggal dicetak atau dibulat-bulatkan sesuai selera. Sebelumnya, saya sudah siapkan air yang sudah mendidih, kemudian cuci tangan terlebih dahulu, lalu kecilkan api kompornya. Kemudian, adonan bakso dibulat-bulatkan menggunakan tangan. Lalu masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi. Saya tetap menggunakan api kecil supaya airnya tetap panas.
karena adonan baksonya banyak dan adonannya juga sangat dingin dari es batu saat digiling tadi. Jadi, jika tidak menggunakan api kecil, air akan cepat dingin dan hasilnya akan tidak bagus. Jika dirasa sudah banyak, boleh berhenti dulu membulat-bulatkannya, lalu biarkan beberapa saat hingga airnya mendidih kembali. Walaupun sudah mengapung semua, jangan dulu diangkat supaya baksonya matang sempurna. Setelah airnya mendidih beberapa saat seperti ini, baksonya sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia baksonya sudah jadi semua. Jadinya juga banyak. Rasa bumbunya juga sangat pas. Pastinya enak dan kenyal. Untuk menu olahan daging sapi yang keempat, sop tulang sapi. Supaya tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk tulang sapinya, di sini saya pakai 2 kg tulang sapi yang sudah dipotong-potong seperti ini dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya, siapkan air mendidih, lalu masukkan tulang sapinya. Lalu direbus hingga mendidih.
Setelah mendidih seperti ini, angkat tulang sapinya, lalu airnya dibuang dan diganti dengan air yang baru. Siapkan lagi air mendidih secukupnya, lalu masukkan tulang sapi yang sudah direbus tadi. Rebus tulang sapinya hingga masak dan dagingnya empuk. Sambil menunggu dagingnya empuk, saya akan buat bumbu supnya. Untuk bumbunya, di sini saya pakai 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 2 ruas kecil kunyit, 1 sendok merica biji, sedikit pala, dan 7 buah kemiri. Bumbunya ini akan saya ulek ya, jika mau di blender juga bisa. Supaya lebih mudah menguleknya, saya akan iris-iris bawang putih dan bawang merahnya. Bagi yang suka aroma kayu manis, jinten, ataupun kapulaga, boleh ditambahkan. Karena saya tidak suka, jadi saya tidak tambahkan. Kemudian, ulek bumbunya hingga halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, selanjutnya bumbunya ditumis atau digoreng. Siapkan wajan, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbunya. Lalu tumis bumbunya hingga benar-benar matang, harum, dan tidak menggumpal seperti ini. Jika sudah seperti ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan ke dalam rebusan tulang sapinya. Ini tulang sapinya juga dagingnya sudah empuk. Selanjutnya, masukkan bumbu yang tadi sudah digoreng. Saya masukkan bumbu beserta minyaknya supaya rasanya lebih mantap. Masukkan gula secukupnya, jika tidak suka boleh di-skip. Tambahkan juga sedikit penyedap. Garam secukupnya. Lalu diaduk supaya tercampur merata dan rebus kembali supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Dan ini sop tulangnya sudah jadi, dagingnya juga sudah empuk, bumbunya sudah meresap ke dalam daging. Koreksi rasa terlebih dahulu
lalu siap disajikan. Kali ini sop tulangnya akan saya sajikan seperti soto dengan tambahan soun dan toge. Lalu, masukkan sop tulangnya ke dalam mangkok yang berisi soun dan toge. Untuk penyajiannya, disesuaikan saja dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan daun seledri, daun bawang, tambahkan jeruk nipis supaya lebih enak. Tambahkan juga cabai atau sambal. Ini cabainya hanya direbus saja terus diulek. Tambahkan saus sambal. Tambahkan kecap. Dan yang terakhir, tambahkan bawang goreng. Nah, ini dia, sop tulangnya sudah jadi. Rasanya super enak. Selamat mencoba ya. Jika suka videonya, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.